Hadir ya, ada Ajeng Amelia Putri. Saya Bu. Ajeng hadir. Arsela Cahya hadir ya, alhamdulillah. Asmi Safitri. Asmi hadir. Bagas Pangestu. Bagas ini. Oh, Bagas sakit ya. Ada yang tahu kenapa Bagas sakit? Tidak tahu. Siapa yang dekat rumahnya? Sudah kita surat dulu. Sudah ada surat ya. Bagas. Denny Kurniawan. Denny Kurniawan sehat Denny? Alhamdulillah Denny sehat. Delta Wastu Ardira. Alhamdulillah. Delta hadir sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Desa Tri. Ini sakit juga. Kenapa nih sakit? Dari kemarin? Baru hari ini. Ada surat dokter ya? Ada. Kemudian Nisha. Novita Siti Fatina. Indah Lestari hadir. Alhamdulillah hadir. Ada 2 yang sakit ya. Agar pembelajaran hari ini biar lebih khusyuk dan lebih bermanfaat nantinya, kita mulai berdoa dulu ya ketua kelas. Kita pimpin doa untuk berdoa. Mana ketua kelas? Semua siap. Doa bermati. Doa susah. Alhamdulillah. Hari ini kita pembelajaran tentang pemasaran produk barang dan jasa. Tapi sebelum kita mulai, Ibu mau tahu nih perasaan kalian hari ini. Di depan ini ada 5 emotion. Ya, ada 5 emotion. Ada senang, bersemangat, murung, sedih, dan sakit. Saya ingin kalian tulis nama kalian dan tempelkan kalian ada di emotion yang mana. Yang sudah menuliskan namanya bisa tempelkan kamu ke emoji di depan. Tulis namamu, ingat tulis nama, tinggal tempelkan emotion ke depan. Ayo, yang sudah bisa tempelkan. Kembali ke tempat duduk. Yang sudah tempelkan ya, sudah menempelkan kembali ke tempat duduk. Biar bergantian. Yang sudah, Taufik? Sudah? Taufik kalau sudah kembali ke tempat duduknya. Oke, ini sudah semua? Sudah. Ada yang belum nempelkan? Ya, kita lihat ya. Di sini rata-rata senang dan bersemangat. Masya Allah hari ini. Tapi ada yang sedih hari ini dan ada yang sakit. Ada Nesha, Salma, sedih. Kemudian Ajeng, Arsela. Kenapa nih saya tanya? Kenapa sedih Ajeng? Ajeng mana? Ajeng, kenapa sedih? Kenapa nggak masuk siswa eligible? Ya, mudah-mudahan kan ini tidak masuk ke SNBP yang ini ya. Tapi harapannya nanti bisa masuk ke yang UIN ya, yang untuk siswa eligible yang di UIN. Ada tahap selanjutnya, meski kita tidak masuk UNILA hari ini, yang kali ini, tapi harapannya ke depan nanti bisa. Itu ada dan banyak universitas swasta yang lain, ada Dharma Jaya, jadi tidak perlu sedih. Oke, di sini hari ini memang pembelajaran kita tentang pemasaran produk barang dan jasa dengan tujuan pembelajaran yaitu tentang menjelaskan pengertian pemasaran produk barang dan jasa dan menjelaskan tentang segmen pasar. Di sini ada yang tahu nih apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ada yang sudah sering pernah dengar kan apa pemasaran? Sering dengar nggak? Sering. Sudah sering mendengar kata pemasaran? Ada yang tahu apa pemasaran? Iya. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan di mana perusahaan berhubungan dengan perusahaan. Iya, pemasaran ini berhubungan dengan penjualan dan langsung berhubungan dengan konsumen. Luar biasa. Ada lagi? Apa? Ada yang tahu tentang apa pemasaran? Iya. Sistem penukaran. Ya, pemasaran merupakan salah satu sistem penukaran. Misalkan saja dari uang menjadi barang.
sudah walaupun jurusan akuntansi, tapi berkaitan dengan bagaimana tidak lepas dari pemasaran produk. Karena minggu lalu kita sudah pelajaran tentang bagaimana perakitan barang perakitan produk, dan itu kalian sudah membuat sebuah produk. Pada saat pembuatan produk itu pasti kalian sudah tentukan nih kemana target pasarnya. Kan sudah kemarin banyak yang ada yang untungnya 10.000, saya bilang ada bahkan di kelas sebelah ada yang meraup laba sampai 100 lebih. Nah, berarti kan ini kalian telah melakukan yang namanya pemasaran. Selain membuat sebuah produk, kalian telah melakukan pemasaran, iya kan? Iya. Di sini ada yang kemarin untungin berapa labanya? Rata-rata labanya berapa? Ada yang labanya saya lihat 50.000. Tergantung. Jadi tergantung jumlah barang yang dihasilkan dan berapa yang terjual. Jadi memang menghitung laba kan pendapatan dikurang dengan beban, makanya Hadi dapat beban. Minggu lalu kita sudah buat produk sama kayak kalian sudah memasarkan. Yang kemarin yang membuat manik-manik, apa target pasarnya? Ketika kalian membuat manik-manik, kalian kan sudah berpikir nih, apa ini kemana ya aku jual, iya kan? Gak mungkin kan yang pakai gelang manik-manik itu Pak Leo, ya kan? Nah, salah satunya adalah bahwa target pasarnya adalah perempuan. Kemudian gelang manik-manik usia berapa anak yang mau pakai gelang manik-manik? Biasanya anak-anak di 5 tahun sampai dengan kayak kalian nih, masih nih. Tapi kalau target pasar kalian ada saya, seperti salah tidak. Saya itu bukan target pasar untuk gelang manik-manik. Kenapa? Saya sudah nggak pakai gelang manik-manik lagi. Nah, tapi kalau anak-anak usia 5 tahun atau memang kalau ibu-ibu targetnya adalah, oh ini bu buat anaknya, sayang anak. Nah gitu ya, ya kan? Benar nggak? Makanya kenapa pada saat kalau sering nggak kalau ada orang jual mainan, targetnya memang ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang punya ibu yang punya anak nih, itu salah satu target. Oh makanya orang mainan tuh sayang anak, mereka tahu ibu-ibu yang punya anak akan cenderung membelikan untuk anaknya. Makanya ada bahasa itu salah satu menarik konsumen. Oke? Nah, quotes of the day hari ini yaitu jangan takut berjalan lambat. Takutlah jika hanya berdiri diam. Ada yang tahu maksudnya? Apa maksudnya? Ya. Jangan takut berusaha gitu, walaupun lama tapi pasti gitu. Bukan diam gitu nggak ada usahanya. Nah, betul sekali. Benar. Ketika kita berusaha apapun itu, sekecil apapun itu, lakukanlah. Misalkan saja kalian nggak bisa nih paham akuntansi, bu susah loh bu materi akuntansi. Ya kalau kamu mau belajarlah pelan-pelan, nggak apa-apa pelan-pelan. Belajar pelan, bertahap dari tutorial kan banyak dari YouTube, dari guru bisa, dari YouTube ada, ya kan, dari teman, perlahan. Tapi kalau kamu diam saja, maka tidak akan ada terjadi perubahan padamu. Lambat kalau kata pepatah Jawa, alon-alon asal seperti siput, meskipun dia pelan, tapi akhirnya dia sampai ke tujuan. Begitu juga harapan kita ke kalian semua. Meski jangan pernah berhenti. Tak apa-apa terlambat, tidak apa-apa lambat, asal jangan pernah berhenti. Oke, semangat buat kita semua. Ayo semangat anak-anak. Semangat. Ayo, kalau gitu kita buat semangat dulu ya. Sedang selamat pagi gitu ya. Selamat pagi. Ya, masya Allah, masih semangat berarti semua, masya Allah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pemasaran menurut para ahli ada di sini ada Philip Kotler dan William Stanley, bahwa pemasaran merupakan kegiatan yang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Tadi seperti teman mengatakan bahwa pemasaran ini salah satu pertukaran antara kebutuhan. Ibarat saya butuh pengen kendaraan,
saya harus cari tempat orang yang menjual. Nah, kayak kalian butuh makan, ya nggak? Butuh makan. Kemana kalian pergi? Ke kantin. Maka terjadilah pertukaran. Pemasaran itu juga, kantin tersebut juga telah melakukan namanya tadi segmentasi pasar. Kenapa? Dia kan jualan kantin di SMK, berarti dia harus mencari tahu. Kira-kira anak SMA ini makannya apa? Makanya dia buat sebuah produk yang disukai anak usia kalian. Nggak mungkin kalian, nggak mungkin mereka buat yang berat harganya, ya kan? Kemudian kalau anak-anak SMA ini butuh makan, nanti buat ini. Kemudian harganya terjangkau. Makanya kenapa kantin di sekolah dengan kantin di tempat kerja harganya pasti berbeda. Kenapa? Karena target pasarnya. Itu tadi, itu pemasaran. Tanpa kalian sadari, kalian telah melakukan proses pemasaran sehari-hari. Tahu nggak? Kalau kalian kemarin tuh jualan cincin, jualan gelang, itu kan proses dijual sudah dilakukan. Minggu yang sebelumnya, semester lalu kalian sudah jual makanan, ya kan? Jadi kan tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan pemasaran tersebut. Ada di sini, sampai di sini ada yang nanyain tentang pemasaran? Nah, kalau William Stenson, ini pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mendistribusikan barang, jasa, dan memuaskan kebutuhan pembeli. Nah, ada lagi, kalau menurut hal ini banyak pemasaran dan untuk materi sudah saya kirim link YouTube ya. Kalau nanti kurang butuh materi ini sudah saya dalam bentuk video saya kirim di YouTube. Kalian jika membutuhkan bisa membuka YouTube. Oke, di sini ada fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran ada berapa aja? Ayo, Desta, apa siapa namanya? Destanya nggak ada ya? Oh iya, Desti, apa aja fungsi pemasaran? Desti gimana? Apa fungsi pemasaran? Ada tiga. Ada 3. Apa saja? Yang pertama fungsi pertukaran, yang kedua fungsi distribusi fisik, dan yang ketiga fungsi perantara. Fungsi perantara. Yuk, apa sih fungsi pertukaran itu apa? Siapa namanya nak? Natasha. Gimana? Apa fungsi pertukaran? Ya, fungsi pertukaran merupakan pemasaran dengan adanya konsumen ini sebuah produk dari produsen ditukar menjadi bisa ditukar dengan produk lain. Dan kalau bukan ya tadi uang kita tukar dengan barang, atau bisa ada dengan jelas tukar tambah. Pernah nggak dengar tukar tambah? Tukar tambah. Jadi kita beli barang baru, kita tukar yang second. Nanti kekurangannya bisa tambahin biayanya. Itu salah satu fungsi pertukaran. Kemudian ada fungsi distribusi fisik. Di sini distribusi fisik ini di mana cara menyimpan dan mengangkut produk tersebut melalui darat dan udara. Kemudian kegiatan penyimpanan produk ini juga tersedia menjaga pasokan. Misalkan saja gini, kalau kita beli sepeda tuh di toko sepeda hanya ada berapa sepeda di sana? Biasanya banyak ya, banyak. Toko-toko itu salah satu menjaga pasokan fisiknya. Jadi kalau seandainya ada yang butuh langsung ada. Tapi kalau misalkan sekarang kalau kita beli Honda Scoopy katanya, nah itu nggak ada pasokannya. Kenapa? Kan inden dulu bu. Nah inden itu kan agak susah. Kalian biasanya malas tuh. Suka nggak kalau inden? Bu tunggu dulu sebulan atau 2 bulan baru barang datang. Nah kalau fungsi distribusi fisik ini berarti toko ini punya stok barang. Kemudian ada fungsi perantara. Fungsi perantara ini biasanya kantin kita atau koperasi kita biasanya langsung dia
tidak langsung ke toko. Dia biasanya ada yang datang langsung, itu distributor. Jadi harga lebih murah ke distributor. Oke, di sini ada tugas pemasaran itu apa saja sih? Dan memperkenalkan produk. Apa lagi? Kemudian memastikan kepuasan konsumen. Kemudian membuat strategi lanjutan. Kemudian bekerja sama dengan mitra. Nah, dan terakhir membuat rekapitulasi penjualan. Nah, ada yang tahu apa memperkenalkan produk itu? Ada yang bisa mengasih contoh? Apa sih memperkenalkan produk tersebut? Memperkenalkan produk, ya. Nah, mempromosikan produk kita. iya, mempromosikan, benar. Mempromosikan produk. Salah satunya, nak, dengan produk itu diketahui oleh masyarakat, maka kita lebih tahu. Contoh, ada iklan. Banyak nggak iklan? Banyak. Di TV sering nonton iklan nggak? Sering. Itu salah satu strategi yang namanya memperkenalkan produk. Dia kalau produknya dikenal oleh masyarakat, makanya kalian kan lebih suka, Bu, beli Indomie, padahal yang beli mie sedap, ya nggak? Benar, sering gitu nggak? Bu, ke warung, Bu, beli Indomie, yang dibeli mie sedap. Kenapa? Ternyata Indomie itu sudah dikenal oleh masyarakat karena saking banyaknya iklan, dan itu sudah tahu. Itulah salah satu fungsi dari tim pemasaran. Kemudian mencapai target penjualan. Ada target penjualan. Ada yang tahu kayak kemarin kalian buat 10 kalung ya, 10 kalung atau cincin. Targetnya harus terjual semua. Apa yang kalian lakukan biar target penjualannya terjadi? Harus bisa promosi, ya nggak? Iya. Ditawarkan buat makan, Bu, beli dong, kan gitu kan? Nah, itu salah satu mencapai target penjualan. Kemudian memastikan pelanggan konsumen, kepuasan konsumen. Kalau kata orang, pelayanan prima. Ngerti? Pelayanan prima ini bahwa kalian ini konsumen ini senang dengan produknya. Contohnya begitu. Oke, sampai di sini pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada yang mau tanyakan, kita akan bagi kelompok. Oke, Meisha, di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah masing-masing sudah di kelompoknya. Tolong kalian yang ingin kalian mendiskusikan apa yang kalian ketahui tentang pemasaran dan segmentasi pasar. Nanti ada itu pertanyaan pertama. Jadi kalian diskusikan tentang apa yang kalian mengetahui tentang pemasaran dan apa pentingnya segmentasi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
Dimulai dari Pemasaran merupakan inti dari kegiatan promosi atau pengenalan produk pada calon konsumen agar mencapai target tertentu. Menurut Freddy, Rambuti dalam analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis 2006. Berikut pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses kegiatan yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, serta manusia. Segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar adalah strategi pengembangan bisnis yang digunakan untuk mengetahui target konsumen. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena terdapat banyak konsumen yang memiliki keinginan dan kebutuhan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Salah menentukan segmentasi pasar akan membuat bisnis yang Anda kelola sulit berkembang dan pada akhirnya tidak dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Segmentasi pasar terbagi menjadi 4, yaitu segmentasi demografis, segmentasi geografis dan segmentasi demografis, segmentasi perilaku dan segmentasi psikografis. Segmentasi demografis adalah jenis segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, dan etnis. Segmentasi demografi adalah salah satu metode segmentasi yang paling umum digunakan karena menggunakan dasar yang jelas dan objektif untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok. segmentasi geografis. Jadi segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor geografis seperti wilayah, negara, kota, distrik, dan kepadatan penduduk. Segmentasi geografis berfungsi bagi perusahaan yang berprofesi di wilayah berbeda dan perlu menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan kondisi setiap wilayah. Segmentasi firmografis. Jadi segmentasi ini membagi pasar berdasarkan karakteristik perusahaan seperti industri, ukuran, pendapatan, dan lokasi. Segmentasi firmografis sering digunakan dalam pemasaran bisnis ke bisnis untuk mengidentifikasi pelanggan potensial yang lebih mungkin mendapatkan keuntungan dari produk atau layanan perusahaan. Segmentasi perilaku. Jadi segmentasi ini membagi pasar berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan membeli, penggunaan produk, loyalitas merek, dan kesempatan pembelian. Segmentasi perilaku berguna bagi perusahaan yang ingin memahami bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk dan layanan mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Segmentasi psikografis. Jadi segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor psikologis seperti nilai kepercayaan, kepribadian, gaya hidup, dan minat. Segmentasi psikografis berguna bagi perusahaan yang ingin memahami motivasi dan sikap pelanggan mereka dan menyesuaikan strategi pemasaran mereka. Pemasaran pertama produk. Bisnis hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah produk. Produk menjadi bagian penting dari sebuah bisnis, namun produk tidak hanya fokus pada fisik saja, melainkan seluruh aspek mewujud dan tidak berfungsi di layanan, kepribadian, organisasi, dan ide. Yang kedua ada price. Selain produk, elemen selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah price. Harga merupakan nilai yang harus diberikan oleh pembeli untuk membangun organisasi suatu perusahaan.
ramai dikunjungi orang atau biasanya tempat tersebut ramai dilalui orang. Dengan banyak orang yang lewat, calon pelanggan bisa merasa tertarik untuk mengunjungi usaha kamu. Ditambah lokasinya yang mudah ditemukan. Keempat, promotion atau promosi. Strategi pemasaran promosi memiliki dua tujuan. Yang pertama, meningkatkan brand awareness dari bisnis Anda agar orang-orang bisa tahu mengenai usaha yang Anda dirikan. Kedua, membujuk para pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang Anda tawarkan. Strategi promosi dengan demikian akan mencakup berbagai cara yang dapat Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan audiens target. Bauran promosi yang efektif tentunya akan mengundang lebih banyak pelanggan dan bisa meningkatkan angka penjualan produk. Itu tadi adalah penjabaran dari kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagaimana cara kita menentukan segmentasi pasar untuk suatu produk? Apa namanya? Safety. Saya Desi dari kelompok 1. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara mengatasi ketika strategi pemasaran dan penjualan tidak berjalan dengan baik? Menurut kalian bagaimana cara mengatasi ketika strategi pemasaran dalam penjualan tidak berjalan dengan baik? Perkenalkan, nama saya Revalin dari kelompok 3. Ini pertanyaan. Apa saja manfaat yang didapatkan dari segmentasi pasar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Safety. Tahap segmentasi pasar. 1. Melakukan riset. 2. Mengidentifikasi target pasar. 3. Menganalisis data. 4. Melakukan evaluasi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Revalin. Apa saja manfaat yang didapat dari segmentasi pasar? Manfaat segmentasi pasar membantu memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan daya tarik konsumen, mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan, membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu, membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis. Saya akan menjawab pertanyaan Desti. Yang pertama itu adalah melakukan kembali analisis pasar. Yang kedua itu membangun interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga itu mengembangkan produk sesuai keperluan pelanggan. Yang keempat memberikan penawaran yang unik. Yang kelima itu membangun strategi pemasaran yang bagus. Sekian sudah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kelas kelompok 4 ya, luar biasa. Kelompok 1. Iya, kelompok 1. Kelompok 4 ke sini aja biar nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi tentang pemasaran segmentasi pasar. Saya selaku moderator dan pemateri. Izinkan saya dan teman-teman saya menyampaikan materi dan memperkenalkan teman-teman saya. Saya Ajeng Amelia Putri. Saya Hasyifa Firdaus Zafira. Saya Desi Bangsari. Saya Yunita Fadila. Saya Tirta Wastuatira. Saya Nesya Sawazahra. Di sini kami akan menyampaikan materi. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan dan masyarakat umum. Pemasaran besar dari kata Pemasaran berasal dari kata pasar. Pasar yang dimaksud di sini bukanlah dalam pengertian konkret, tetapi lebih ditunjukkan pada pengertian abstrak. Selanjutnya adalah tujuan pemasaran. Tujuan utama ialah memberi kepuasan kepada konsumen. Tujuan pemasaran bukan komersial atau mencari laba, tapi tujuan pertama ialah memberi kepuasan kepada konsumen. Dengan adanya tujuan memberi kepuasan ini, maka kegiatan marketing
Berikutnya fungsi pemasaran. Yang pertama, fungsi pertukaran. Lewat dilakukannya pemasaran, konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produsen dengan uang atau imbalan nilai yang senilai. Yang kedua, fungsi penyimpanan dan pendistribusian. Merupakan fungsi pemasaran yang kedua, di mana produk-produk yang telah dihasilkan oleh produsen tentu disimpan dalam waktu tertentu dan kemudian didistribusikan kepada para agen atau bahkan langsung kepada para konsumen. Yang ketiga, fungsi perantara. Fungsi terakhir yang dimiliki oleh marketing adalah fungsi perantara yang berfungsi sebagai pembiayaan, pencarian informasi, pemeloporan produk dan lain sebagainya. Untuk dapat menyampaikan produk kepada konsumen, fungsi ini menghubungkan kedua fungsi lainnya, yaitu fungsi pertukaran dan distribusi fisik. Jenis-jenis pemasaran: 1. Word of mouth marketing. 2. Public relationship marketing. 4. Digital marketing. 5. Branding. 6. Iklan siaran. 7. Multi-level marketing. Segmentasi pemasaran. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar berdasarkan karakteristik tertentu supaya perusahaan dapat menawarkan produk atau layanan yang sesuai. Segmentasi pasar bermanfaat bagi suatu bisnis untuk dapat mengidentifikasikan kesamaan perilaku dan preferensi pelanggan sehingga perusahaan bisa menentukan strategi marketing yang tepat. Tujuan segmentasi pemasaran. Beberapa tujuan dari segmentasi pasar adalah fokus perusahaan yang lebih tepat. Dengan segmentasi pasar, perusahaan dapat memfokuskan sumber daya mereka pada segmen pelanggan yang paling menguntungkan dan memiliki potensi pertumbuhan besar, memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi masing-masing kelompok pelanggan. Karena itu, perusahaan dapat menciptakan produk dan layanan yang lebih memenuhi kebutuhan dan keinginan setiap segmen sehingga kepuasan dan loyalitas pelanggan meningkat. Meningkatkan daya saing pasar. Segmentasi pasar membantu perusahaan untuk menjadi lebih unggul dibandingkan dengan pesaing mereka dengan menargetkan segmen pelanggan tertentu dan menyesuaikan strategi pemasaran untuk memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Perusahaan memiliki nilai lebih dalam meningkatkan pangsa pasar. Ekspansi pasar. Perusahaan juga dapat menemukan segmen pelanggan baru yang mungkin belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Melalui segmentasi pasar, dengan mengidentifikasi kelompok pelanggan baru dan menyesuaikan strategi pemasarannya, perusahaan dapat memperluas jangkauan pasar. Komunikasi tertarget. Segmentasi pasar membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang cocok dengan setiap segmen pelanggan. Dengan strategi yang sesuai, komunikasi akan menjadi lebih efektif dan tingkat respon akan menjadi lebih tinggi, sehingga akan berdampak pada peningkatan penjualan. Segmentasi demografis. Jadi segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ukuran keluarga, dan etnis. Segmentasi geografis. Jenis segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor geografis seperti wilayah, negara, kota, iklim, dan kepadatan penduduk. Segmentasi demografis. Jenis segmentasi ini membagi pasar berdasarkan karakteristik perusahaan seperti industri, ukuran, pendapatan, dan lokasi. Segmentasi perilaku. Jenis segmentasi ini membagi pasar berdasarkan perilaku konsumen seperti kebiasaan membeli, penggunaan produk, loyalitas merek, dan kesempatan membeli. Segmentasi psikografis. Jenis segmentasi ini membagi pasar berdasarkan faktor psikologis seperti nilai, kepercayaan, kepribadian, gaya hidup, dan minat. Contoh segmentasi pasar. Segmentasi demografis membuat sepatu untuk pria, wanita, dan anak-anak dalam berbagai ukuran, gaya, dan warna. Segmentasi geografis membuat sepatu yang cocok untuk iklim, medan, dan lingkungan yang berbeda. Segmentasi perilaku membuat sepatu bagi pelari, pejalan kaki, pemain bola, basket, dan penggemar olahraga lainnya. Segmentasi psikografis membuat sepatu bagi keluarga dengan gaya hidup, minat, dan nilai yang berbeda. Setelah menyampaikan materi tersebut, kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan sebut nama, kelompok, dan pertanyaan. Saya Desta Wulandari dari kelompok 1 yang bertanya. Apa yang terjadi jika perusahaan tidak
melakukan segmentasi pasar. Tidak. Dia melakukan segmentasi pasar. Untuk perkenalkan, nama saya Kapitun Nokarianzani dari kelompok 3. Apa cara yang dapat kita lakukan supaya menemukan dan memilih segmentasi pasar yang tepat sehingga produk kita dapat bersaing dan berkembang pada pasar? Saya Hashimah akan menjawab pertanyaan dari Desta. Apa yang terjadi jika sebuah perusahaan tidak melakukan segmentasi pasar? Salah menentukan sektor akan membuat bisnis yang Anda kelola sulit berkembang dan pada akhirnya tidak dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kebutuhan dan keinginan konsumen yang bervariasi harus menjadi pedoman dalam menyusun strategi pemasaran. Saya dengan Meriam Putri ingin menjawab pertanyaan dari Kavita. 1. Tentukan target pasar. Cara menentukan targetnya adalah tergantung dengan kebutuhan bisnis yang Anda jalankan. 2. Ketahui masalah dan kebutuhan konsumen. 3. Ketahui perilaku konsumen. 4. Olah dan analisis data. 5. Tentukan strategi pemasaran. 6. Evaluasi respon pasar. Gimana Kavita? Kasih ya. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Sangat semangat dalam proses pembelajaran dari itu setelah kelompok 1 dan kelompok 4 presentasi. Tadi begitu semangat, antusias kelompok lain mempertanyakan. Sedikit saya jawab menegaskan bahwa segmentasi pasar di sini sangat dibutuhkan. Kenapa? Dengan kita membuat segmentasi pasar tadi seperti yang kelompok lain ditanyakan bahwa dengan membuat segmentasi pasar kita tahu siapa target pasar. Target pasar kita siapa? Misalkan, nah di situ nanti ada tugas tambahan untuk di rumah tapi ini ya. Tapi itu sudah ada di link di YouTube juga. Silakan. Nanti masing-masing kelompok punya satu. Analisis segmentasi pasar pada Pasar Jaya, Rafiqa Bakery, Icon, Toko Serba 35. Nah, kan beda ini kan? Kita lihat Migacoan. Migacoan itu kalau kalian nanti itu tugas kalian, nanti masing-masing kelompok akan menganalisis satu target pasarnya. Misalnya kelompok 1 dari atas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini tugas untuk penugasan di rumah. Ya, kelompok minggu depan akan kita bahas lagi bagaimana segmentasi pasarnya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Iya, analisis. Tidak. Tadi referensinya boleh analisis langsung ke tempat, boleh kamu analisis dari Google. Ini kan toko-toko ini ada di sekitaran kita, iya kan? Benar nggak? Saya ambil konkret di sini karena memang disinilah tempat kalian tinggal. Loh, Keripik Askar Jaya. Tuh, apa segmen pasar dia? Kan gitu. Kenapa? Nah, kemudian Rafiqa Bakery, Icon, Toko Serba 35 sering nggak masuk? Sering nggak? Sering. Ini kan sering kalian tempat kunjungi. Makanya kalian harus mampu menganalisis segmentasi pasar dari toko-toko tersebut. Ini tugas penugasan kelompok di rumah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Tentang ini nggak, Pak? Oh iya, masih tinggal tugas. Itu tugasnya ditulis pakai folio atau bikin PowerPoint lagi kayak? Nah, itu tergantung kalian. Kalau sukanya pakai PowerPoint silakan, mau tulis dalam bentuk laporan tertulis boleh. Jadi itu ya analisis hasil dengan kelompokku dapat berupa video, presentasi pemaparan, grafik atau dalam bentuk gambar. Itu sudah ada. Ada? Yang bertanyakan lagi? Sudah. Hari ini pembelajaran kita sudah sangat luar biasa, Masya Allah. Kira-kira nih hal baik apa yang kalian temukan dapat hari ini? Apa nih? Dapat ilmu baru, Masya Allah. Ilmu baru tentang pemasaran, segmentasi pasar. Kemudian apa lagi? Dapat ilmu baru.
pembelajaran kita tentang pemasaran dan segmentasi pasar. Minggu depan kita akan target bagaimana membuat promosi penjualan. Setelah tugas kalian itu tadi, tugas kerjakan di rumah bagaimana analisis, bagaimana toko-toko tersebut melakukan segmentasi pasar. Ada beberapa metode tadi ya kan, segmentasi pasar. Minggu depan kita akan membahas materi tentang promosi, bagaimana kita membuat media promosi. Kalau tidak ada lagi yang saya cukupkan sampai di sini. Dari kelas, tolong dipimpin doa. Semua siap. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar ya. Terima kasih banyak anak-anak untuk hari ini. Semoga sehat semua. Hati-hati di jalan ya nanti pulang. Ingat kata Pak Polisi kemarin, hati-hati di jalan. Sama utamakan keselamatan. Dan ingat keluarga di rumah. Karena kejadian kemarin ada beberapa waktu yang lalu salah satu teman kita kan meninggal. Makanya ketika lihat jalan tolong hati-hati ya. Saya